Duh Rama ulun ingkang mungging suwarga gung, mugi asma Tuhan linuhurna sagung jalmi. Kraton Tuhan mugi rawuh mring pro umat. Ing sakayun Tuhan mugi den pituhu, kadya ning suwarga inggih mekadena ugi haning bumi dumateng sagung sujalma. Mugi ulun ing satinten-tintenipun Tuhan paringana rejekinya diri mami, sarta Tuhan mugi karsa hangaksama. Amin sestu kabula pandonga ulun, amargi sawabnya Yesus Kristus Gusti mami, kadya ingkang sampun dados prasetyanya. Beginilah suasana kebaktian di Gereja Jawa Karangeoso, Kelurahan Langenrejo, Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Memang tampak berbeda. Suasana khidmat beraroma tradisi Jawa sangat kental di sini. Lihat saja, ibu-ibu menggunakan pakaian Jawa. Demikian halnya saat pendeta melakukan pelayanan penginjilan dengan menggunakan bahasa Jawa. Tunalika kita sami ngeneraken dhateng kawit timbalan menika jihna kanthi paring kidung. Angka 53 padha pisan lan kalih. Gereja Kristen Jawa Karangeoso yang sebelumnya dikenal dengan nama Gereja Jawa Merdeka ini adalah hasil karya Kyai Sadrah, salah satu tokoh Kristen Jawa yang dibaptis di Gereja Sion Jakarta, dulu Batavia, pada tanggal 14 April 1867.
Kyai Sadrah memang tokoh yang karismatik dalam melakukan pelayanan penginjilan atau pekabaran Injil dan punya tata cara sendiri, yaitu menanamkan nilai-nilai budaya Jawa yang kental dengan ilmu kejawen. Maka dari situlah, dengan mudah, Kyai Sadrah yang nama aslinya Radin Abbas memasukkan ajaran Kristus berdasar kasih kepada siapa saja tanpa membedakan suku dan bangsa. Saya pikir kalau saya sendiri itu lebih kepada bagaimana menghargai perjuangan beliau yang luar biasa menurut saya. Seorang yang dengan sungguh tidak hanya mengutamakan tentang kealahan, tetapi bagaimana beliau sungguh memperhatikan keberadaan umat manusia. Bagaimana ia tidak memisahkan antara yang Kristen dan yang Muslim atau agama yang lain. Dan itu yang tentu sampai saat ini sedang kita upayakan, bagaimana relasi antara umat Nasrani dengan yang lain. Saya sangat suka dengan perjalanan karya beliau, tetapi sungguh buat saya pribadi itu menjadi pergumulan yang serius. Bercerita tentang kehebatan beliau itu tentu hal yang bagus, tetapi yang menjadi pergumulan saya adalah bagaimana saya tidak hanya bercerita tentang kehebatan beliau, tetapi bagaimana saya harus meneladani beliau. Dan ini tentu suatu pekerjaan yang tidak mudah, sangat-sangat sulit. Apalagi konteks saat ini dengan masa lalu tentu sudah berbeda. Selain itu, yang perlu diteladani dari Sadrah yang saat dibaptis pada usia 26 tahun ini adalah sebelum memulai dan mengakhiri kegiatan harus diawali dengan doa atau sembahyang dan mengasihi sesama di lingkungannya. Nyatanya ajaran Sadrah terus dilestarikan seperti sekolah minggu bagi anak-anak, Ada bisa ngomong mulai nganti kapan? Nanti sang jabang bayi serta acara Sloso Kliwonan yang merupakan serapan budaya Jawa dalam memahami nilai-nilai ajaran Yesus Kristus bagi para pengikutnya. Wujud nyata kepedulian Sadrah kepada petani misalnya, selalu menganjurkan agar petani berdoa terlebih dahulu sebelum menanam bibit padi dan selalu menjaga kelestarian alam sekitar. Itulah salah satu cara yang dilakukannya dalam pengembaraan pekabaran Injil, khususnya dalam menikmati keagungan Tuhan Sang Pencipta alam semesta di berbagai wilayah, seperti di Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan Jawa Barat. Perjalanan spiritual Sadrah memang panjang. Semasa muda berkelana ke berbagai daerah, terutama di Jawa Timur, untuk menimba berbagai macam ilmu kanuragan, sebagai bekal mencari jati diri dan Tuhan Allah yang sejati. Setelah pertemuannya dengan Yalesma, seorang penginjil dari Jawa Timur, pada akhirnya Kyai Sadrah mempelajari kitab Perjanjian Baru atau Injil dan menemukan keimanan Tuhan Allah sejati, yaitu Yesus Kristus, Sang Juru Selamat.
ingin mengetahui sebenarnya Tuhan yang berkuasa di dunia itu siapa. Selanjutnya Mumuro sampai di mana tempat ada paguron-paguron. Akhirnya sampai di Surabaya ketemu dengan penginjil Jelesma. Di sana itu lantas beliau Kyai Sadra itu dikasih firman Tuhan perjanjian baru. Setelah dibaca oleh beliau Kyai Sadra, ketemu ayat yang memang persis seperti wangsit yang diterima pada waktu sematinya, yaitu di dalam Yukanan atau Yohanes 11 ayat yang ke-25, yang isinya barang siapa yang percaya kepada Tuhan Allah, Tuhan Yesus Kristus, meskipun mati nanti akan bisa hidup dengan bahagia karena kepercayaannya kepada beliau. Nah, akhirnya beliau Kyai Sadra itu mempelajari agama Kristen juga. Nah, mempelajarinya itu di Betawi, di tempat Mister Tuan Anting. Setelah itu dibaptis di Gereja Sion. Yang membaptis itu Pendeta Adar dengan nama baptis itu Sadra. Akhirnya beliau Kyai Sadra itu ingin ketemu dengan saudara tuanya, yaitu Kyai Tunggul Wulung di Bundu di Jeporo. Dari Jakarta sampai di Jeporo itu berjalan kaki. Kebiasaan laku batin terus dijalani. Satu waktu dalam bersemedi mendapatkan petunjuk untuk lebih mempertebal keimanan, diharuskan menuruti kata batinnya. Lalu berjalan ke utara Jawa, bertemulah dengan Kyai Ibrahim Tunggul Wulung yang melakukan pekabaran Injil di Jepara kisaran tahun 1857-1885. Disinilah Sadra lebih memantapkan diri dengan tata caranya mengawinkan ilmu-ilmu Jawa atau kejawen dalam pemasyuran Injil. Diyakini melalui jalan ini tidak berbenturan dengan selera kepercayaan masyarakat Jawa, sehingga mereka bisa menerima ajaran Yesus Kristus seperti apa yang dilakukan oleh Kyai Ibrahim Tunggul Wulung. Selanjutnya Sadra yang cerdas diperkenalkan dengan Mister Anting di Batavia oleh Kyai Ibrahim Tunggul Wulung. Disinilah Sadra menjadi anak emas yang kemudian membawanya dalam baptis. Babak baru langkah Sadra sebagai orang besar, terhormat, dan disegani di Sending Gereformerd. Tahun 1869, Sadra meninggalkan desa Bondo Dukuh Sekti Jepara dengan tujuan Purworejo. Di sini bertemu dengan Nyonya Philips, keturunan Indo-Belanda dengan nama kecil Petronella. Kala itu sebagai penginjil yang mendirikan Gereja Kristen Jawa Tuk Songo di wilayah Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Sadra pun membantu pekabaran Injil. Atas jasa Nyonya Philips, Sadra diperkenalkan dengan Jacob Wilhelm yang ternyata mendukung sepak terjangnya untuk membangun jemaat mandiri meski cara penyebarannya dengan pendekatan tradisi Jawa. Namun justru jemaatnya semakin berkembang pesat. Beliau Kyai Sadra itu memberitakan itu melalui paguron-paguron
banyak sekali orang-orang itu yang percaya kepada Tuhan Yesus. Otomatis muridnya itu juga ikut serta menerima. Oleh karena itu perkembangannya jiwa atau warga jemaatnya Nyonya Philip itu makin pesat. Dia sendiri setelah di Karangyoso ini yang bisa kita lihat sekarang, beliau bisa menciptakan satu lapangan pekerjaan buat jemaat. Dia sendiri menjadi pewarta yang mewartakan kebenaran menurut imannya yang diakui, yaitu iman yang di dalam Tuhan. Itu tidak hanya sekedar memberikan iman, tapi beliau juga menyediakan misalnya lahan, pertanian, orang-orang yang tidak punya ditolong, diberi pekerjaan. Atas prestasinya itu kemudian Jakob Wilhelm mengirimkan surat ke pemerintah pusat agar jemaat Gereja Jawa Merdeka diakui keberadaannya. Pada akhirnya tahun 1891, Sadrah dikukuhkan sebagai rasul atau utusan penyebaran agama Kristen oleh pemerintah Belanda. Sejak saat itulah Sadrah oleh masyarakat sering disebut sebagai imam, kiai, dan kanjeng bapak. Sebutan kiai sendiri menurut pengertian Jawa adalah seseorang yang mempunyai kelebihan dan karisma sehingga sebutan tersebut tidak tendensius. Meskipun telah mendapatkan sebutan itu, namun sikapnya tetap rendah hati. Dalam kesaksian pekabaran Injil selalu berpijak pada ajaran Yesus Kristus, yaitu kasih. Pemahaman kiai pada kejawaan itu sebenarnya banyak hal yang bukan dari tokoh orang, tetapi juga dari benda yang lain. Itu pada orang Jawa zaman dulu itu kan menyebutkan kiai, misalnya sebagai contoh ada Kiai Pleret, ada lagi orang menyebutkan pusaka, ada yang gamelan juga, kiai atau nyai. Kemudian ada hewan yang dianggap mempunyai tuah, mempunyai sesuatu hal di keraton, itu juga dikatakan kiai, seperti contohnya Kiai Slamet di Surakarta misalnya. Nah, dari pemahaman itu, kiai yang dimaksudkan di sini tentu bukan dalam pengertian konteks tanda petiknya pemahaman di luar itu. Tentu bukan di luar itu. Tempat tinggal Kiai Sadrah di Dusun Karangyoso, Kelurahan Langanrejo, Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah ini menjadi saksi kebesaran Kiai Sadrah dalam pengembaraan pekabaran Injil yang dilakukan di tanah Jawa masih terjaga keaslian dan keasriannya. Lihat saja bangunan joglo khas Jawa terbuat dari kayu jati, tampak berwibawa. Di ruang tamu terdapat beberapa meja, kursi kuno, serta perabotan lain. Disinilah tokoh Kristen Jawa ini mempelajari kitab Injil. Di tempat ini pula menerima murid atau pengikut untuk membahas perkembangan pelayanan Injil.
Selain tempat tinggal yang sekaligus sebagai padepokan untuk pertemuan dengan para pengikutnya, ada bangunan swadana, yaitu gereja berukuran 12 x 12 meter, serupa dengan gereja Nyonya Philips di Tuk Songo Purworejo yang ditahbiskan pada tahun 1899. Awalnya gereja ini bernama Gereja Kristen Jawa Mardika, yang kini bernama Gereja Kristen Jawa Karangyoso. Di sebelah kiri ada pula bangunan yang kini dijadikan sebagai rumah retreat atau rumah doa sebagai pemahaman Alkitab Injil. Dulu bangunan ini dikhususkan untuk tamu Keraton Kasunanan Surakarta dan Keraton Kasultanan Yogyakarta serta tamu lainnya dari berbagai pelosok Jawa serta luar Jawa. Meski Kiai Sadrah sudah wafat, yang makamnya tidak jauh dari rumahnya di Dusun Babrik, Kecamatan Gerabak, Purworejo, makam Sadrah dan istrinya serta anak angkatnya Yotam hingga kini masih dirawat dengan baik oleh keturunan Yotam anak angkat Sadrah tersebut. Lebih dari itu, nama Kiai Sadrah akan terus dikenang oleh kaum Kristiani dan menjadi bagian sejarah perkembangan Kristen di tanah Jawa. Para sedulur, tresna jati marang Gusti Allah iku kudu kebabar ana ing jagat kene. Yen to awake padha ngrembug perkara swarga, kuwi dudu sing ora katon. Nanging luwih dhisik kudu sing katon. Ayo para sedulur, padha gatekno siji lan sijine murih sembodo urip ing jagat iki. Kawarna kasuwargan jati ora tembe sok mburi nanging ing wektu iki. Ayu babar jagat kaswargan ing kiwa tengen tumandu ing katresnan jati marang sedulur kiwa tengen brayat tangga teparo.